terjadi perselisihan paham antara guru dan siswa di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Kalau saya sih sebagai warga sangat menyayangkan ya tingkah pelajar itu mengeroyok gurunya, yang guru itu kan yang seharusnya kita tiru dan kita hormati ya. Tapi saya juga nggak membenarkan perbuatan dari guru tersebut yang melakukan kekerasan fisik terhadap muridnya, dan harusnya di sekolah itu jadi tempat yang nyaman, bukan jadi tempat adu pukul kasar. Baik guru ataupun murid harusnya introspeksi, jangan langsung emosi, tersulut emosi langsung melakukan tindakan kekerasan fisik. Saya sangat prihatin sekali ya untuk zaman-zaman sekarang ini, anak-anak muda zaman sekarang. Kenapa sangat berkelewatan? Karena itu salah satunya sepertinya itu dia terganggu dengan adanya jet-jet zaman sekarang dengan yang lebih canggih. Dia itu suka berhalusinasi. Tapi sebetulnya karena itu kan seorang pelajar, mestinya kan dia tidak sampai melakukan seperti itu. Tapi karena jiwa mudanya itu ya. Antara siswa dengan guru itu merupakan dua hal yang salah, di mana siswa itu melakukan pengeroyokan terhadap guru dan guru melakukan pembulian terhadap siswa dengan menyebutkan miskin dan juga melakukan kekerasan. Kalau saya sih Kementerian Pendidikan, kalau menurut saya rekrutmen guru itu harus di-upgrade lagi, tapi ditingkatkan lagi ya. Tapi peningkatan itu juga harus diimbangi dengan gaji guru juga yang layak ya. Menurut saya itu dari pihak sekolah, dari pihak orang tua pun juga harus bertanggung jawab. Karena apa? Mungkin itu salah satu dari anak-anak zaman sekarang kan karena lingkungan ya. Lingkungan mungkin dia salah gaul atau apa. Kalau di sekolah jelas, karena sudah lingkup dalam pendidikan. Lingkungan sekolahnya. Jadi ada baiknya mereka dikumpulkan dulu mereka dikumpulkan, kemudian dicari tahu dulu untuk akar permasalahannya itu seperti apa gitu. Baru nanti ketemu solusinya, solusi permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Jangankan guru, saya aja kalau lagi kerja tiba-tiba dapat WA dari istri, beras habis, pusing juga saya Pak Jajan. Ya. Bahkan saya pernah ada cerita, seorang guru tidak mampu membayar SPP anaknya sendiri. Ini miris kalau buat saya. Oke, harus berimbang ya. Catatan Anda, silakan. Ya, Mas Doni, ini kan posisi di hari ini kita live ini, pertama guru melaporkan. Bahkan bukan hanya siswa yang mengeroyok. Guru Agus ini bahkan melaporkan sesama guru dan kepala sekolah ke Polda. Yeah. Ke Polda. Nah, juga kemudian siswa melaporkan Guru Agus gitu. Nah, kami mengharapkan ini harus ada mediator ya. Harus terjadi mediasi yang tidak berujung pada saling melaporkan, berlanjut kepada pertersangkaan dan seterusnya dan terusnya. Kalau ada konflik antara guru dan murid, siapa yang harus memediasi ini? Nah, dalam hal ini kalau tadi belajar di Banten misalnya yang belum lama ini adalah gubernur itu terjun langsung memediasi antara guru dan siswa. Kemudian tentu saja polisi ya dalam hal ini kepala sekolah. Nah dalam hal ini saya kira kita tidak bisa lagi quote and quote berpegang kepada Guru Agus maupun para siswa ya atau wali atau orang tua. Tetapi kita mengharapkan ada aktor-aktor, dalam hal ini bisa gubernur karena ini guru SMA itu ada di bawah dinas ya. Dinas provinsi, dalam hal ini gubernur, maka kita mengharapkan ini happy ending. Kekeluargaan lah. Karena apa? Karena yang kita harapkan adalah kondisivitas di sekolah, jadi anak-anak tetap belajar begitu. Nanti kita lihat pilihannya, apakah Guru Agus tetap bertahan di sekolah ini, bisa dibayangkan apakah ini kondusif atau tidak, atau kita mencari jalan di mana para siswa tidak boleh terganggu aktivitas belajar, demikian juga hak Guru Agus untuk menemukan tempat belajar yang menurut subjektivitas Pak Agus tentu saja akan lebih nyaman buat Pak Agus sendiri. Jadi kita tidak ingin melihat relasi guru murid ini berakhir di meja persidangan. Sangat PGRI sangat tidak menginginkan itu. Dan PGRI selalu punya pengalaman
kekeluargaan. Ya, tapi kalau Penyelesaian. harus dimediasi, kalau PGRI yang turun kan tendensinya pasti membela guru. Kalau KPAI yang turun pasti belain anak gitu kan. Pak Doni, saya kira kehadiran saya di sini dan statement-statement saya menurut KPAI justru menyenangkan. Iya, gitu. iya. Jadi iya. kita Ini bukan karena terintimidasi oleh yang lain kan? ini objektivitas, ya, karena kita tidak boleh jump to conclusion. Betul. Ini salah guru, ini Ya, salah tidak. setuju. Kita harus objektif, proporsional dan Ya, berkeadilan. makanya tadi kita sepakat ini kasus per kasus ya. Ya. Beda-beda ya. Ya. Oke, kalau KPAI punya perspektif seperti apa Pak Aris? Ya, satu sisi memang tadi ya, guru juga manusia, tentu ada batas-batas psikis yang kadang juga bisa melampaui sehingga dia tidak bisa mengelola emosinya gitu. Ketika berhadapan dengan anak dengan berbagai latar belakang dan karakteristik seperti itu. Nah, tetapi yang kemudian perlu diingat bahwa pendidikan itu sistem. Ya. Kejadian ini juga bisa menjadi refleksi apakah sistem ini berhasil atau tidak untuk mencapai derajat bagaimana menyadarkan siswa terhadap kewajibannya. Ya, tapi setahun udah 1.000 lebih kata Pak Laluari. Iya, berarti sistem ini kan harus dievaluasi. Sistem ini harus diperbaiki. Bicara sistem maka juga ada aktor yang menyelenggarakan sistem itu. Baik pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah, ya kan, mengevaluasi secara komprehensif. Kenapa? Termasuk pembuat regulasi. Iya, pembuat regulasi. Kemudian juga aktor yang lain, pelaksananya. Siapa? Ya guru di dalamnya. Iya, iya. Kenapa guru ini sudah sadar memilih pilihannya dengan profesi itu, dengan tanggung jawab yang luar biasa, membantu untuk kemudian menyadarkan siswa terhadap kewajibannya, tetapi dengan menghadapi siswa dengan perubahan karakter saat ini, generasi Z, generasi strawberry, ya kan, dan seterusnya, kenapa tugas itu kemudian tidak tidak menghasilkan output yang dibayangkan sesuai dengan tadi cita-cita tujuan pendidikan, bagaimana menggambarkan anak sadar akan kewajiban, itu tidak tercapai. Berarti kan patut juga bagaimana saat melihat perubahan situasi, perubahan perilaku anak, guru juga harus beradaptasi. Ya. Ini terhadap harus respon dievaluasi, perilaku anak. ya, harus dievaluasi. Tapi jangan lupa, Mbak Mira, Mas di Doni, rumah juga harus boleh nggak dievaluasi. saya potong sedikit aja supaya berimbang. KPAI menarik, angle-nya itu, viralnya itu pengeroyokan. Oke. Tapi saya sebagai PGRI itu saya melihatnya video yang lain, viralitasnya guru membawa celurit kanan kiri, itu saya tambahan saya. Jadi guru juga dirugikan ini, seolah-olah guru membawa celurit dua kanan kiri. Membawa celurit itu bentuk pelanggaran hukum loh. Lah, iya, Sebagai maksudnya, guru. Senjata tajam itu, membawa sajam loh. menurut guru Di itu, lingkungan yang menurut harusnya guru aman itu, dan nyaman. dia sudah terancam karena tadi dikeroyok Iya. oleh siswa. Tapi masa membela diri menjaga menjauhkan dari keterancaman itu dengan membawa senjata tajam itu Nah kan itu, tadi jadi maksudnya kan? itu sudut pandang itu yang perlu kita gali ya berikutnya. Oke, Ya, cuma jadi sebelum lebih jauh ke dengan narasi pengeroyokan itu akhirnya timbul stigma, merubah persepsi masyarakat terhadap akumulasi pengabaian sistem sehingga anak kemudian melampiaskan dalam bentuk tadi Iya. bersama-sama berkelahi lah kira-kira Iya. gitu. Ini kan sistem nih. Tapi jangan lupa kan kita tidak bicara sistem itu berdiri sendiri-sendiri kan, termasuk di Betul. rumah. Ada tri pusat pendidikan saat ini namanya catur pusat pendidikan. Pengendalian anak di ranah digital juga penting. Nah, Kenapa menjadi beringas ya? Karena Betul. sering nonton hal-hal yang beringas di dunia digitalnya. iya, dan itu langsung ke tangan mereka sendiri gitu kan. Pertanyaan saya Mbak Mira, begitu sulitkah sekarang orang tua zaman now mendidik anak-anaknya di rumah sehingga saya tidak tahu ada keputusasaan, oke, serahkan saja ke sekolah, ya. Jujurli kata orang Jaksel gitu kan. Mereka merasa terselamatkan ketika anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. Karena mereka juga banyak menjadi orang tua pekerja gitu kan. Tetapi kan tidak melepaskan tanggung jawab utama orang tua. Sesulit apa mendidik anak zaman now bagi orang tua zaman now? Luar biasa sulitnya. Pak Aris barusan nyebut lagi gawai, Ya. ya kan? Itu juga menjadi PR yang besar bagi kita semua. Gitu. Dulu ya, Pak Lalu izin menjelaskan, Pak Jeji. Dulu PR-nya tuh hanya kita merekomendasikan
bagi para orang tua, gimana caranya untuk membatasi screen time anak-anak dari mana? Dari televisi. Iya. Iya kan? Itu era Televisinya ada di ruang tamu. Kalau sudah harus tidur, anak-anak masuk ke kamar tidur, nggak ada TV. Tapi kalau saya nggak nonton TV, saya nggak kerja di TV loh. Ya, tetap TV tetap media ini adalah bisa berdampak positif gitu kan. Tapi bagi tumbuh kembang anak kan kita juga butuhkan keseimbangan kehidupan mereka sehari-hari ya. Anak-anak juga butuh untuk istirahat. Agar apa? Agar tidak mudah menjadi sosok-sosok yang sedikit saja terpicu, responnya jadi luar biasa. Tapi banyak juga orang tua yang kemudian memfasilitasi anak-anaknya dengan gawai. Artinya ngapain masih kecil dibeliin gadget, habiskan waktumu dengan anak-anakmu gitu loh. Kalau dulu izin. Setiap kamar saya temui di klien-klien saya itu ada beberapa yang setiap kamar ditaruhlah televisi. Ya, menunjukkan bahwa secara ekonomi mereka di atas rata-rata. Ya kan, menunjukkan gengsi tertentu gitu. Nah, sekarang juga anak-anak ini sedari kecil sudah diberikan gawai yang untuk entah menina-bobokkan, untuk membuat mereka tenang, membuat mereka mau makan. Tapi alhasil itu kan menjadi candu dan bumerang gitu. Anak-anak jadi sulit dikendalikan karena apa yang mereka konsumsi itu yang mereka yakini dan kelak akan mengarahkan perilaku mereka seperti yang mereka tonton. Haruskah orang tua bisa mengendalikan anak? Ya, karena itu akhirnya kita juga pun melatih anak-anak ini untuk mampu mengontrol dirinya. Ya, tentu dengan memberi keteladanan dong. Pastinya, gitu kan. Tapi ya itu tadi, kalau pertanyaannya Mas Doni, apakah sulit? Sulit, karena buat orang tuanya sendiri untuk meneladani, untuk membatasi penggunaan gawai itu kan juga nggak mudah, benar nggak Bapak-Bapak? Iya. Sepakat. Iya, Pak Lalu silakan. Iya, kalau saya melihatnya gini, Mas Doni. Dalam era digitalisasi hari ini, literasi digital itu menjadi sangat penting. Bahwa bagaimana menggunakan teknologi yang begitu pesat perkembangannya ini